Keanekaragaman hayati di darat merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam film ini, kita akan melihat lebih dekat pada areal konservasi yang dilindungi, kemungkinan cara untuk melindungi keanekaragaman hayati di darat, dan menjawab pertanyaan bagaimana pertanian dapat menyediakan makanan untuk penduduk dunia yang populasinya terus bertambah. Areal konservasi sangat penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati, menyediakan tempat tinggal bagi beragam tanaman dan hewan dalam jumlah yang seimbang. Sejauh ini, peran manusia sangat lemah dan aktivitas manusia juga terbatas. Areal konservasi menyediakan tempat berlindung dan ruang bagi pergerakan spesies. Pada tahun 2010, terdapat 150.000 areal konservasi di seluruh dunia, menutupi 13% lahan di bumi. Jumlah dan ukurannya terus meningkat, namun tidak cukup efektif melindungi keanekaragaman hayati karena sebagian besar berukuran kecil dan terpisah satu dengan lainnya. Bahkan, lebih dari setengah areal penting bagi keanekaragaman hayati masih tidak terlindungi sama sekali. Areal konservasi penting bagi kita. Air minum untuk banyak kota besar di dunia berasal dari areal konservasi. Tanaman liar yang diperlukan untuk meningkatkan varietas tanaman pangan hidup di daerah tersebut. Salah satu target keanekaragaman hayati mengamanatkan peningkatan jumlah dan luas areal konservasi di seluruh dunia, sedikitnya 17% dari total areal lahan pada tahun 2020. Pemerintah akan menambah jumlah areal konservasi baru atau memperluas yang sudah ada, meskipun hal ini tidak mudah dilakukan. Petani mungkin tidak diperbolehkan lagi bercocok tanam di areal tersebut. Perusahaan mungkin dilarang untuk menebang kayu dan membuka pertambangan di areal mereka, dan pembangunan jalan juga akan dicegah walaupun jalan tersebut diperlukan. Jika konflik terjadi antara kepentingan ekonomi dan pembuatan areal konservasi baru, menurut Anda, mana yang harus didahulukan? Target keanekaragaman hayati mengamanatkan bahwa pada 2020, perlindungan keanekaragaman hayati harus mengalami kemajuan. Dan hal ini mengarah ke satu pertanyaan, bagaimana? Sebagai negara dengan wilayah yang berbeda, pendekatan yang diambil mungkin berbeda juga. Peningkatan kesadaran masyarakat dan menggabungkan kebutuhan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam rencana pembangunan di setiap negara dapat membantu. Penegakan hukum yang tegas, sanksi yang berat seperti sanksi ekonomi, membuat aktivitas yang merusak keanekaragaman hayati menjadi mahal. Jadi, kami bertanya kepada Anda, pendekatan mana yang Anda pilih untuk memastikan konservasi alam di negara Anda? Pertanian adalah faktor paling penting bagi hilangnya keanekaragaman hayati global. Sampai saat ini, 40% lahan di bumi digunakan sebagai areal pertanian dan penyedia pakan ternak. Pada tahun 2020, PBB memperkirakan planet kita harus menyediakan makanan untuk 7,7 miliar penduduk. Dan standar kehidupan juga meningkat sehingga manusia lebih suka mengkonsumsi daging. Tapi, mengkonsumsi daging meningkatkan kebutuhan lahan 10 kali lipat daripada makanan yang berasal dari tumbuhan. Itulah mengapa 1/5 wilayah hutan yang luas di seluruh dunia terancam keberadaannya, dengan konsekuensi yang berbahaya juga bagi kelangsungan keanekaragaman hayati. Atas dasar itu, sebuah solusi harus ditemukan. Bagaimana pertanian dapat dilaksanakan di masa datang? Pilihannya terbatas. Kita dapat menghancurkan lebih banyak habitat alami dan merubahnya menjadi areal pertanian. Kita dapat menggunakan lebih banyak pupuk untuk meningkatkan hasil namun menyebabkan polusi dan erosi, atau kita dapat mengembangkan tanaman baru dan lebih produktif. Praktek ramah lingkungan juga tersedia seperti pergiliran tanaman, dan hal ini dapat membantu namun memerlukan pengetahuan lebih lanjut. Tergantung pada wilayah, penduduk, dan kebutuhannya. Pertanyaannya adalah, strategi mana yang Anda anggap paling menjanjikan dalam sinergi kebutuhan makanan di masa datang dan perlindungan keanekaragaman hayati?